Halo guys, balik lagi nih sama gue Randy kan. Jadi di video kali ini seperti judulnya kan, sebenarnya nih konten kepikirannya tiba-tiba nih kan. Sebenarnya udah banyak juga gitu kan yang nanya-nanya di forum, di komen YouTube gitu kan, terus di grup-grup juga gitu kan. Jadi denim, gue mau ngebahas denim apa sih yang bisa fading gitu kan. Kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan kayak, gue beli denim di Matahari nih, terus gue beli denim di Ramayana yang modelan kayak gini, terus stretch, bisa fading nggak gitu, kurang lebih kan pertanyaannya kan. Jadi di sini gue mau ngebedah dulu nih satu-satu ya kan, apa itu fading nih kan, dari dasarnya dulu nih. Fading kan kalau bahasa Indonesianya kan pudar ya, atau memudar gitu. Kata awalannya fades gitu kan. Jadi kalau ditanya misalkan denim gue begini-begini bisa fading apa enggak, gue membahas satu-satu dulu nih. Jadi kan denim itu ada dibaginya, ada dua ya, yang raw sama yang wash gitu kan. Jadi itu sebenarnya dua-duanya bisa gitu kan. Nah yang raw ini nih ada klasifikasinya lagi nih, ada kelas-kelasnya lagi gitu kan, dari yang lightweight, dari yang middle, terus yang heavyweight juga gitu kan. Nah, gue mau bahas dulu nih yang kira-kira yang seperti apa sih gitu loh, yang bisa fades gitu kan, yang bisa fading gitu. Kalau ngebahas fades kan ada dua ya gitu kan. Misalkan lo pakai yang raw gitu kan, bisa ke arah vintage fades gitu kan, atau ke arah contrast fades. Ya itu tergantung intensitas pemakaian kalian gitu kan. Nah, dari yang raw dulu. Jadi kalau lo beli denim raw, meskipun itu stretch atau lu pegang bahannya lemes. Nah, yang nggak tahu denim raw tuh kurang lebih kayak gini lah nih kan. Yang warnanya kayak gini nih, ini namanya denim raw nih gitu kan. Nah, jadi ada yang tadi gue bilang, ada lightweight, ada middleweight, ada heavyweight gitu kan. Kalau misalkan lo bilang, bang gue beli di Matahari nih, misalkan brand apa, brand Levi's, brand Lee gitu kan, yang warnanya gelap kayak gini nih, itu seiring berjalannya waktu lo pakai, misalkan 2 tahun 3 tahun nih kan, itu kan logikanya gini aja nih, itu kan warna gelap kan, warna raw mentah gitu kan. Pasti kan namanya sering dipakai, lo pakai, lo cuci, pasti kan warnanya kan bakalan pudar kan, bakalan secara perlahan tuh bakalan apa ya, bakalan berubah lah warnanya gitu kan, jadi kayak lebih kebiruan atau putih gitu loh. Nah, kalau yang nanya denim wash denim tuh kurang lebih kayak gini lah nih, kayak yang jaket gue pakai nih, yang ini wash denim kayak gini lah kurang lebih. Warnanya tuh udah nggak hitam lagi, udah nggak gelap lagi gitu. Ini namanya wash denim nih. Jadi dari pabriknya, dari sananya tuh udah mengalami proses pencucian gitu. Dan kalau ditanya bisa fading apa enggak, ya bisa sih, tergantung apa ya, tergantung kayak gimana gitu wash denimnya gitu. Kalau yang misalkan warnanya masih agak apa, masih agak-agak kebiruan gitu, mungkin bisa ya, cuman nggak se signifikan yang raw gitu loh. Bisa wash denim tuh bisa fades, cuman ya sedikit banget gitu loh. Jadi nggak terlalu mencolok kayak raw denim gitu. Itu kalau wash denim gitu. Dan wash denim itu mostly ya, kebanyakan itu dia tuh os kecil ya kan, os yang kayak lightweight gitu, 12 os sampai 14 os lah lightweight itu kan, nggak terlalu berat banget gitu. Dan cenderung biasanya yang gue temuin gitu kan, brand-brand gede kayak Levi's, kayak Nudie ya kan, brand-brand kayak gitu, biasanya tuh yang wash denim itu harganya emang lebih mahal. Kalau lo nggak percaya, lo bisa cek aja sendiri gitu di web-webnya gitu kan. Kenapa bisa lebih mahal wash denim itu? Karena wash denim itu
bukan bisa dibilang, emang dibilang udah mengalami proses yang bisa dibilang apa ya, ribet sih ya kan. Jadi lo harus nyuci lagi, atau lo beli denim yang robek-robek tuh yang udah rip gitu kan, atau enggak yang di bagian whiskernya itu udah ada fades-nya gitu kan, terus di bagian honeycombs-nya juga udah ada, biasanya kan suka kayak gitu kan. Nah mungkin itu yang ngebuat prosesnya ribet, jadi mungkin makan biaya produksi juga, makanya kenapa beberapa brand itu lebih mahal yang wash denim ya, karena itu salah satu ya. Contohnya tadi kayak yang gue bilang, brand kayak Levi, brand Woody gitu ya kan. Terus kita balik lagi ke raw denim ya kan. Lo kalau beli raw denim itu 95% lah gue jamin tuh bisa fading, bisa banget fading raw denim ya. Kayak ya denim-denim yang lu beli di Matahari, di Ramayana gitu-gitu, bisa denim cuy. Karena tuh apa ya, kuli-kuli yang kerja di bangunan rumah juga rata-rata tuh mereka beli raw denim ya kan. Misalkan nih beli di pasar malam ya kan, brand apa nih ya kan, brand A lah kita katakan, baru datang nih dia nih ya kan, baru beli nih ya, itu misalkan dipakai 3 bulan 4 bulan warnanya udah berubah. Nah itulah yang dikatakan fading cuy. Nah terus kan seperti tadi yang gue bilang ya, denim itu kan fading itu kan ada dua ya arahnya, lu ke vintage kah atau lu kontras gitu loh. Nah gimana caranya menghasilkan fading yang kontras gitu kan, karena kan kebanyakan pasti dari lo pada kan ngincernya kontras sih buat yang newcomers gitu kan, atau yang baru mulai terjun gitu kan, atau baru mau nyoba main denim, beli denim, pasti kan kenapa lo tertarik, karena mungkin ngelihat perubahan si denim itu, wih keren nih gitu kan, dari yang hitam kayak biasa gitu, terus tiba-tiba kok kayak ada garis-garisnya gitu kan. Nah itu kontras fades tuh kebanyakan kayak gitu. Jadi terbagi dua ya, yang vintage sama yang kontras. Nah gimana caranya biar fadingnya cepet kontras gitu kan, bisa dibilang ya nggak ada cara lain selain dipakai sesering mungkin gitu loh. Sekarang gue tanya gini deh nih, gimana caranya biar cepet punya anak gitu kan, gimana nih caranya? Ya pasti kan lo berusaha ya kan, bikin terus gitu kan. Ya sama aja halnya kayak gitu, dipakai terus gitu kan. Ya sama aja, analoginya kayak gitu aja gitu kan. Denim mau cepet fading ya lo pakai terus gitu, nggak ada cara lain. Ya dicuci pada waktunya gitu kan. Misalkan denimnya kotor nih atau bau, ya dicuci aja lah, nggak usah takut air gitu kan. Pasti kalau lu pakai sesering mungkin hasilnya bakalan kontras lah. Nggak usah kayak maksain, misalkan kena tanah atau kena apa gitu kan. Ya, itu kan balik lagi ke diri lu sendiri kan, buat diri lu sendiri gitu. Jadi menurut gue kayak nggak usah maksain lah. Semuanya bisa fading cuy, tenang aja gitu kan. Nggak usah kayak takut air gitu. Denim lo dicuci mak lo terus ambek gitu kan. Gue banyak banget tuh ya kan dapat cerita-cerita kayak gitu ya kan. Dulu gue juga mikirnya kayak gitu sih, cuman ya semakin lama gue tahu lama-lama oh ya udah biasa aja gitu kan. Nggak usah kayak stres lah, dibawa enjoy aja cuy, pasti semua nanti bakalan fading gitu. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah ya, denim seperti apa yang bisa fading gitu kan. Even itu maupun celana atau jaket ya, itu dua-duanya sama, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ada dua nih, ada dua jenis gitu kan. Kesimpulannya jadi ya gitu, denim yang bisa fading ya itu yang wash bisa, yang raw bisa, tapi yang wash nggak sesignifikan yang raw gitu. Paling cuman kelihatan dikit banget gitu kan, nggak separah yang raw gitu cuy. Oke, jadi gitu aja video kali ini kan, sesingkat itu pengklasifikasiannya gitu kan, yang raw sama yang wash, ada lightweight, ada middleweight, ada heavyweight. Jadi buat yang bertanya-tanya lagi nih kan, kalau denim gue stretch ya kan, bisa fading atau enggak, bisa gitu kan.
Kalau lo pakai yang raw itu bisa banget 90% lah, 95% gue jamin bisa fading. Lo pakai aja sesering mungkin dan seefektif mungkin. Oke? Gitu aja, sampai jumpa di video yang lain. Kalau suka video ini jangan lupa di share, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, di subscribe juga ya kan? Oke, gitu aja, see you on the next video, dadah. Di tengah lagi.